Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Puji nama Tuhan ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk ibadah pra-remaja. Meskipun online, adik-adik tetap semangat ya. Yang bertugas pada pagi hari ini adalah dari Komplek Dirgantara. Kebetulan Kak Iin sebagai MC dan Kanando sebagai gitaris. Adik-adik, kita akan mulai ya, tetap semangat ya. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Kita nyanyikan lagu Semua Baik. Silakan Kanando. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Yuk adik-adik, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama Engkau, untuk kami boleh kembali Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul Tuhan, meskipun masih melalui ibadah online, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang boleh hadir dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh Tuhan mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh Tuhan semakin Tuhan dekat dengan Engkau, semakin akan mengerti akan firman-Mu. Tutup bungkus ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin kami semua Tuhan, memimpin kakak-kakak yang bertugas, Tuhan sertai kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kami anak-anak-Mu siap untuk beribadah di hadapan Engkau. Haleluya, amin.
Adik-adik masih semangat ya untuk memuji nama Tuhan. Nah, Kain juga senang nih, mungkin adik-adik semua yang sekarang pra-remaja banyak yang sudah pengumuman lulus sekolah ya. Kain mengucapkan selamat ya, yang mungkin yang masuk SMP yang lulus untuk ke SMA atau mungkin yang dari SD lulus masuk SMP. Ya, adik-adik semangat terus ya untuk belajar ya, meskipun online. Tapi Kain percaya adik-adik masih semangat untuk belajarnya. Adik-adik yuk kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Ayo Kanando. Ayo kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Semangat ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi ya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita nyanyi sekali lagi ya lagu ini ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Berman. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Kita akan siapkan hati kita juga. Kita akan nyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungainya. Ayo Kanando. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, buat adik-adik hamba Tuhan yang ada di rumah. Itu semua semata-mata karena kebaikan, kemurahan dan belas kasih Tuhan di dalam kehidupan adik-adik hamba. Sehingga adik-adik hamba Tuhan boleh sehat Tuhan dan tidak terpapar COVID-19. Biarlah itu semata-mata ajari kami Bapa untuk mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari kesehatan kami Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kalau sebentar adik-adik hamba akan mendengarkan kebenaran firman, biarlah Tuhan berikan adik-adik hamba Tuhan hati dan telinga yang mau mendengar. Dan hamba berdoa Tuhan buat kata-kata yang sederhana mungkin, yang boleh hamba sampaikan nantinya Bapa buat adik-adik hamba, sehingga mereka mudah mengerti. Terima kasih Bapa, beracaralah Tuhan, karena adik-adik hamba sudah siap mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Pagi adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau buka di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Mari kita buka dan adik-adik bisa menyimaknya di rumah. Kita buka untuk Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka tidak selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergiril, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka
dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan, kita mau ambil ini judul temanya dipanggil untuk bersekutu. Bersekutu dalam perjanjian baru dipakai kata koinonia yang artinya adalah persekutuan atau union atau hubungan kerjasama atau partnership. Di dalam organisasi, persekutuan adalah wadah dari orang-orang yang memiliki kesamaan, yaitu iman kepada Kristus dan berkumpul dengan penuh kasih untuk membangun komunitas yang penuh dengan relasi dengan Allah dan sesama. Bersekutu dengan Allah dan sesama. Dikatakan di sini di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, kata di sini menerima berarti adalah orang-orang itu menyambut Injil secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa Kristus adalah jalan keselamatan dan mau tunduk pada kehendak dan ajaran Kristus. Di ayat ke-42 adik-adik kita mau baca kembali, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Di sini ketekunan merupakan wujud kesetiaan terhadap Yesus Kristus. Memecah roti dan berdoa, kedua tindakan ini kemudian akan jadi bentuk dasar peribadatan orang Kristen hingga zaman saat ini. Mereka memecah roti sebagai peringatan akan peristiwa Yesus Kristus. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Di sini di ayat 45 bahwa mereka hidup saling berkorban, saling membantu, saling mendukung, saling melindungi dan saling mendoakan. Dan mereka tidak mempraktikkan gaya hidup yang memikirkan dirinya sendiri-sendiri dan berkorban bagi sesama. Kita terkadang cara hidup kita, tindakan kita terkadang lebih keras daripada perkataan-perkataan kita. Kalau kita pandai berbicara, kita pandai meyakinkan seseorang, bertutur kata, itu baik apa adanya. Tapi adik-adik harus ditunjang dengan cara hidup yang baik juga. Cara hidup itu, cara kita berbicara lebih mempengaruhi, lebih mendasarkan bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika jemaat mula-mula adik-adik punya cara yang baik, mereka saling mengasihi, saling bersekutu, mereka berkelompok, saling berbagi, saling menolong, saling mengasihi, saling mengampuni, hidup dengan sukacita. Kalau mereka punya pergumulan, mereka berdoa bersama. Kalau orang melihat dari luar, orang ini luar biasa hebat. Ya, tapi terkadang adik-adik ada kelompok-kelompok orang Kristen, ya, anak-anak Kristen yang mengaku percaya kepada Kristen juga, ya, percaya juga dengan gosip, ya, dengan suka ngata-ngatain, ya. Kalau tidak puas dengan gereja, dia akan ngatain gerejanya, atau dia tidak suka dengan seseorang, dia akan kata-katain orang-orang itu, ya. Orang macam ini, ya, akan menjadi bantu sandungan. Kata Tuhan, ya, lebih baik orang diikat dengan batu kilangan, dilempar ke laut, ya, macam-macam orang seperti ini. Adik-adik, kita harus mulai perhatikan cara hidup kita dengan perkataan kita. Tindakan-tindakan yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pelayanan, ya, kita pastikan itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Cara hidup kita lebih berdampak dibandingkan manisnya berkata-kata. Apa gunanya kita pandai berkata-kata, tapi hasilnya nol. Adik-adik, ya, Kak Berman mengajarkan untuk hari ini, ayo kita semangat untuk
belajar hidup dari jemaat mula-mula ini. Mereka suka mempunyai karunia yang tidak mempunyai karunia yang hebat. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk melakukan kesembuhan atau mukjizat atau KKR yang besar. Tapi mereka dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang dan jiwa. Semua dipakai Tuhan. Apapun talenta yang adik-adik ada, apapun talenta adik-adik miliki, berikanlah untuk Tuhan. Dan terakhir, Kak Berman mengajarkan, oleh karena itu adik-adik kita harus semangat. Mari kita menjadi orang Kristen yang tulus, yang mau bersekutu, yang saling mengasihi, saling mengampuni, saling menyayangi, saling menjaga sebagai saudara seiman. Dan di situ kita akan lihat tangan Tuhan memakai hidup kita untuk memberkati semua orang. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh hamba sampaikan. Biarlah Tuhan adik-adik hamba yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan mengenai cara hidup jemaat mula-mula Bapa. Biarlah Tuhan adik-adik hamba Tuhan boleh mengikuti cara hidup mereka Tuhan, jemaat mula-mula, dan adik-adik boleh melakukan apapun yang menjadi talenta mereka. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka Tuhan mempunyai kesukaan Tuhan untuk bersekutu, untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Bapa, adik-adik hamba Tuhan, adik-adik para remaja ini Tuhan, nantinya Tuhan boleh Engkau pakai Tuhan di dalam kehidupan keseharian mereka, baik maupun di gereja maupun kehidupan sehari-hari. Biarlah adik-adik hamba Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupannya. Tuhan mau jagai mereka, Tuhan mau lindungi adik-adik hamba Tuhan. Berikan dia kesehatan, Tuhan berikan juga kepada adik-adik hamba terkhusus untuk orang tua Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan rezeki, berkat, sehingga memampukan untuk menyekolahkan adik-adik hamba Tuhan sampai tingkat perguruan tinggi. Biarlah Bapa, adik-adik hamba Tuhan di masa pandemi ini Tuhan juga boleh merasakan bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan terhadap mereka Tuhan, boleh mereka rasakan sehingga iman adik-adik hamba Tuhan semakin dikuatkan dengan pergumulan pandemi ini Tuhan. Semua yang Tuhan kerjakan baik apa adanya Tuhan. Ajari kami Tuhan, terlebih adik-adik hamba Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Selalu Tuhan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji nama Tuhan, adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Birman, biarlah bisa tertanam dalam setiap hati adik-adik semua, dilakukannya dalam kehidupan adik-adik, bertumbuh, berbuah ya, sehingga adik-adik boleh bisa melaksanakan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Adik-adik, kita sebagai keluarganya Tuhan, kita semakin erat dalam persekutuan ya, seperti jemaat mula-mula. Jadi kita harus, meskipun mungkin jarang ketemu, tapi kita percaya dalam lingkungan kita, dalam iman kita tetap bersatu dalam Kristus. Ya adik-adik, kita akan tutup ibadah ini. Terima kasih yang sudah bisa berkumpul bersama. Semoga nanti minggu depan kita boleh berkumpul lagi, mungkin dengan petugas dari komplek yang lainnya. Tapi adik-adik tetap semangat ya untuk terus mengikuti ibadah online ini. Kita tutup ibadah ini, kita akan nyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Berjalin mesra sekali.
semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Adik-adik, sebentar setelah ibadah ini ada kuis, nanti adik-adik harus ikut semua ya. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti ibadah online ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik pra remaja. Oke, sekarang kita mau ngerjain tentang aktivitas nih. Jadi aktivitas pra remaja hari Minggu ini adalah menjawab 2 buah kuis. Pertanyaan pertama adalah apa arti bersekutu di dalam perjanjian baru? Pertanyaan kedua adalah sebutkan 4 cara hidup jemaat mula-mula. Ingat ya, 2 pertanyaan ini harus adik-adik jawab, adik-adik tulis di atas kertas, kemudian adik-adik boleh foto, kemudian dikumpulkan ke guru sekolah minggu kompleknya masing-masing. Oke, jangan lupa dikerjain ya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.